Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Erlangga Budi Prasetya. Aku jurusan farmasi dari UIN Malang. Nah, guys, aku mau tanya nih, kalian udah divaksin belum? Nah, untuk yang sudah, alhamdulillah. Itu berarti kalian telah menjaga keluarga kalian serta juga berperan serta dalam mengikuti Indonesia menuju herd immunity. Oke, aku juga tahu beberapa dari kalian pasti ada yang belum divaksin. Coba ceritakan kenapa, ayo. Takut disuntik, vaksinnya gak aman. Guys, itu semua omong kosong. Kita gak perlu takut divaksin. Disuntik itu kayak seperti kalian digigit semut. Dan vaksin yang beredar di sekitar kita, contohnya Sinovac, itu adalah vaksin yang mendapatkan sertifikat aman dan halal dari pemerintah. Jadi kalian gak usah takut-takut lagi. Yuk buruan divaksin. Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa sih kita perlu ikut program vaksinasi? Guys, vaksinasi atau imunisasi itu bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh pada seseorang untuk dengan cepat mengenali penyakit agar bisa kita lawan gitu. Nah, tujuannya kita divaksin ikut vaksinasi atau imunisasi COVID-19 untuk mengurangi yang sakit atau yang meninggal akibat COVID-19 dan supaya untuk memberantas dan memutus rantai COVID-19 serta menuju Indonesia herd immunity. Nah, sekarang sudah pada tahu kan kenapa kita perlu ikut vaksinasi? Oke, sekedar peringatan guys, kita nggak boleh sembrono ya ketika kita sudah divaksin. Sembrono maksudnya yang aku maksudkan sembrono di sini itu adalah mentang-mentang kalian udah divaksin, kalian itu terus buka masker, tidak jaga jarak, nggak cuci tangan, lalu mengabaikan semua itu dengan alasan bahwa kalian kebal virus. Nah, buang jauh-jauh hal itu guys. Soalnya setiap vaksin yang ada di dunia ini nggak 100% ampuh untuk nggak 100% ampuh untuk mengatasi virus COVID-19. Nah, ada kemungkinan kecil setiap vaksin itu gagal, alias ada kemungkinan kecil kalian bakal tertular virus itu kembali. Nah, untuk itu aku ngajak kalian jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Ingat guys, itu penting sekali. Nah, bagaimana sih cara menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar? Yaitu dengan cara 5M. M yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan yang keempat ialah menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, protokol kesehatan yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ternyata cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini disebabkan karena senyawa sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan memiliki kemampuan untuk membunuh virus COVID-19. Disarankan setidaknya minimal kalian mencuci tangan selama 20 detik. Kapan? Yaitu ketika setelah beraktivitas di luar, ketika kalian memegang gagang pintu ketika berada di luar atau berada di mall. Terus ketika kalian sholat Jumat misalkan memegang kotak amal, nah itu kan sering dipegang banyak orang. Nah kalian sebaiknya setelah pulang dari sholat Jumat cuci tangan.
Itulah saat-saat ketika kalian sebaiknya mencuci tangan. Ingat kawan, 20 detik yang kalian lakukan untuk mencuci tangan itu bisa menyelamatkan kalian. Oke, kalau begitu bagaimana caranya mencuci tangan yang benar? Mari aku tunjukkan. Pertama-tama, hidupkan keran air. Basahi tangan terlebih dahulu. Habis itu, ambil sabun. Usapkan telapak tangan. Lalu punggung tangan. Lalu kuku-kuku tangan seperti ini. Selanjutnya jempol. Lalu bilas. Keringkan. Sudah selesai. Itulah caranya untuk mencuci tangan yang benar. Protokol kesehatan yang kedua adalah memakai masker. Nah, masker ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan COVID-19. Hal ini karena masker memiliki kemampuan untuk mencegah percikan baik dari luar, yaitu dari orang lain, maupun dari dalam, yaitu dari diri kita sendiri, untuk melewati masker. Akan tetapi sekarang WHO malah menyuruh seluruh masyarakat dunia untuk memakai masker, baik yang sedang sakit, baik yang lagi sehat, baik yang beraktivitas di rumah, maupun ketika di dalam rumah dalam kondisi tertentu. Nah, mengapa? Hal ini karena terbukti bahwa virus COVID-19 itu berubah dan bermutasi seiring berkembangnya waktu. Otomatis virus akan semakin menular seiring berjalannya waktu. Nah, oleh sebab itu protokol kesehatan akan semakin ketat dari bulan, dari hari, dan dari tahun ke tahun. Nah, untuk mengapa sih sekarang orang yang sakit dan orang yang sehat juga perlu pakai masker? Nah, jadi gini guys, kalau kita yang sehat memakai masker, itu artinya kita melindungi diri sendiri dari luar dan melindungi untuk melindungi orang lain juga. Dan seandainya untuk orang yang sakit memakai masker, yaitu untuk mencegah diri mereka menularkan kepada yang lain dan membuat orang lain merasa aman, dan untuk melindungi orang lain juga seperti itu. Dan untuk mengapa juga kita perlu memakai masker ketika berada di dalam rumah? Nah, ingat tadi aku kan bilang pada kondisi tertentu. Ini maksudnya adalah ketika ada anggota keluarga kita yang sedang isoman di dalam rumah dalam masa pemulihan dari COVID-19, kita sebagai anggota keluarganya harus mendampinginya, otomatis kan. Nah, kita berinteraksi itu harus menggunakan masker juga, supaya untuk melindungi dari diri kita sendiri dan juga untuk dianya sendiri juga. Oleh sebab itu tidak hanya yang sehat juga ya di dalam rumah yang pakai masker itu tidak hanya anggota keluarganya yang baik-baik saja, tetapi si yang lagi isoman itu juga bisa memakai masker untuk saling menjaga. Dan jangan lupa juga memakai masker ketika sedang berada di luar rumah. Protokol kesehatan selanjutnya adalah menjaga jarak.
Menjaga jarak ini merupakan hal yang perlu kita lakukan dan penting sekali untuk kita lakukan, sebab dengan menjaga jarak kita bisa mencegah diri kita untuk tertular virus COVID-19, yang mana bisa jadi orang tersebut bersin, sehingga dan yang pasti ketika dia bersin dia pasti bakalan mengeluarkan percikan air liur atau droplets yang nggak kelihatan. Nah, jika kita menjaga jarak yang mana dianjurkannya adalah minimal 1 meter, maka kita akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tidak tertular COVID-19. Tetapi hal ini juga perlu dibarengi dengan protokol-protokol kesehatan yang telah saya sebutkan sebelumnya dan yang akan saya sebutkan sesudah ini. Protokol kesehatan selanjutnya yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan itu sudah tidak asing lagi ya. Soalnya kita sering lihat di YouTube, di televisi, bahwa pemerintah sering menggencarkan atau sering mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu menjauhi kerumunan. Hal ini sangat penting sekali. Soalnya kebanyakan masyarakat yang berkerumun akan dengan mudah tertular virus COVID-19. Dan apalagi pernah itu saya lihat bahwa mereka bergerombol dan sama sekali tidak menerapkan prokes yang lainnya, yang sebelumnya. Hal itu semakin memperparah kemungkinan mereka untuk terkena virus COVID-19. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas yang dimaksud di sini itu adalah mengurangi aktivitas kita di luar atau outdoor, terutama aktivitas yang tidak terlalu berguna. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, sehingga jika kita berdiam di rumah, lebih lama berdiam di rumah, kemungkinan kecil bagi diri kita untuk tertular virus COVID-19. Sekian penjelasan dari saya tentang pentingnya vaksinasi dan juga prokes 5M. Aku harap kalian telah belajar dari apa yang aku sampaikan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.